Nah, jadi gini Mas, ini yang penting untuk masyarakat luas kan. Masyarakat luas kan masih awam dengannya. Apa sih mesinnya double itu maksudnya apa? Atau dua silinder itu maksudnya gimana? Mesin dengan spek seperti apa gitu loh. Ya mesin Standar, tapi ada mesin dua standar gitu. kan yang jelas kan mesin bawaan Pabrikan. bawaan dari pabrikannya Jepang sana kan rata-rata kan kalau di Indonesia ini kan cuma satu silinder. The stars light up the sky. We see the flowers fly. Let's try to see and be. Everyone is always sometimes, but everyone doesn't want to see us. Hold me, let's escape this reality. Oke, welcome to podcast lokal produk. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita kedatangan saudara Bro Dawa. Halo Mas. Wah, luar biasa suaranya nih. Jadi kalian nanti tetap kita ingatkan kembali bahwasanya kalau belum like, subscribe, komen dan share di channel YouTube podcast lokal produk, kalian harus lakukan itu semuanya. Gitu. Kayaknya agak tidak bersemangat malam hari ini. Ya, Mas. Agak loyo ini Mas. Masih capek ya? Iya. Masih capek. Nanti kita bakal cerita nih apa sih Mas Dawan selama ini kan gitu. Bengkel gimana bengkel dunia perbengkelan kita? Alhamdulillah lancar. Lancar. Jadi pasca kemarin dia ditinggal Pandemi. jalan-jalan. Oh iya, ditinggal Pokoknya- jalan-jalan. Pokoknya pandemi Nanti PPKM. kita cerita ya. Saya jalan-jalan terus sekarang ini banyak itu tanggungan. Oke, Banyak. mantap gitu kan. Jadi Mas Dawan di kesempatan kita ini nanti kita akan ulas dengan nama bengkelnya Bengkel Muda. Spesialis mesin double. Mesinnya mesin double ya. Mesin double. Mesin double. Mesin double. Mesin double Tiger. Iya loh. Boleh Iya. nggak sih pakai ini boleh. Mas bisa cerita sedikit Mas, kenapa dulu bisa sampai nyemplung di dunia kemekanikan ini? Sebetulnya kalau mau cerita itu dari awal, dulu memang awalnya saya itu tertarik di dunia otomotif itu sejak saya SD lah Mas, kira-kira SD. Sudah. Iya. Saya itu sekitar SD kelas 4, kelas 5 itu saya baru belajar mengendarai motor. Kebetulan dulu motor orang tua itu GL 100. Jadi saya awal mula belajar itu belajar naik motor GL 100 itu. Terus saya naik kelas 5, kelas 6, terus saya mulai masuk SMP itu Udah. saya mulai tertariknya di otomotif. Jadi saya bongkar mesin itu sendiri. Secara Iya. otodidak. Otodidak, pokoknya Nggak saya ada yang ngajarin ya. saya pelajari sendiri. Otodidak, Dulu kecilnya di mana? cara kerjanya Kecil. di Rumbia Lampung Tengah. Lampung Rumbia Tengah. Lampung Oh, Tengah. jadi Mas Dawan ini memang kecilnya dulu di Rumbia Lampung Tengah. Iya, betul. Itu kampung halaman saya, Mas. Oke. Kampung halaman saya. Jadi terima kasih ya Mas sudah mau datang ke studio podcast kita. Iya, sama-sama. Terima kasih saya udah diundang. Terima kasih. Saya sudah diundang kan. Jadi malam hari ini atau kesempatan kita kali ini memang benar-benar kita ini pengen mengedukasi teman-teman. Memang di luar sana itu banyak mas mekanik, ya kan? Iya. Tapi untuk masalah mesin double kayaknya masih baru ini, ya kan? Baru sampai ini kan gitu. Nah, bisa mas cerita sedikit kenapa bisa untuk penggarapan itu adanya mesin double? Yaitu
Sebetulnya dulu berawal saya itu memang dari awal saya belajar naik motornya udah GL 100. Terus saya masuk SMP itu sekitar tahun 2007 itu saya udah tertarik di dunia otomotif. Saya bongkar-bongkar motor saya sendiri. Saya perbaiki sendiri. Bahkan di saat itu mesin nggak rusak aja saya bongkarin pokoknya. Iya, saya bongkarin semua. Pokoknya saya berusaha ingin tahu ini dalemannya gimana, cara kerjanya gimana gitu. Nah, terus berlanjut saya kelas 3 SMP. Saya kelas 3 SMP itu dikit-dikit saya udah menguasai. Saya bongkar-bongkar mesin ya kan. Teori-teori dasarnya mesin otomotif itu saya udah sedikit menguasai. Terus saya masuk SMA. Saya masuk SMA kelas 1, kelas 2, terus SMA kelas 3. Itu masih di Rumbia juga? Itu masih di Rumbia, masih di Rumbia. Okay. Saya itu SMA kelas 3. SMA kelas 3 itu saya udah ada ketertarikan lah pokoknya. Ini mesin kalau dibikin 2 silinder keren. Sepertinya bagus ini. Oh, jadi maksudnya dari mesin dulu itu. Saya itu terobsesi sama motor apa? sama orang-orang di Jawa, Mas. Oh ya, oke. Sama orang-orang di Jawa. Waktu itu kan pertama saya lihat itu kan punyanya Psycho NG itu dulu waktu tahun 2000. Masih hits dulu ya. Iya, tahun 2010, 2011. Nah, terus itu dulu saya awal touring jauh itu 2012 pokoknya. 2012 saya touring ke Jawa. Saya masuk di acara HBD Honda Bikers Day di Candi Prambanan, Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Acara Honda Bikers Day tahun 2012 itu Desember 2012 acaranya di Candi Prambanan Yogyakarta. Terus saya lanjut, acara selesai saya lanjut pokoknya jalan sampai saya masuk Bali, masuk NTB, Lombok, terus sampai mentok di Memang sengaja touring waktu itu? Iya, pokoknya waktu itu saya pokoknya memanfaatkan waktu libur sekolah saya pokoknya itu 2012 sampai 2013 itu dulu saya 3 bulan itu, Mas. Perjalanan. Iya, terus kan di sepanjang perjalanan kan saya singgah-singgah juga di tempat teman-teman komunitas. CB, iya, teman-teman komunitas CB yang dia itu lebih senior dari saya ya kan. Pasti. Lebih senior dari saya di dunia otomotif juga. Nah, terus kok ada yang bikin ketertarikan. CB itu dibikin 2 silinder V waktu itu. Nah, mesinnya dibuat. Karena ini gini, Mas. Mesinnya ini kan dibuat V. untuk masyarakat. Awal itulah saya tertarik ya kan. Terus saya mulai mencoba itu awalnya 2014. Saya mencoba di Rumbia, pokoknya saya harus bisa otodidak belajar sendiri, saya pelajari cara kerjanya ini itu akhirnya jadi juga awal 2014 itu mesin double. Iya, mesin double. Nah, jadi gini, Mas, ini yang menikmati kan untuk masyarakat luas nih. Masyarakat luas kan masih awam dengannya, apa sih mesinnya double itu maksudnya apa? Atau 2 silinder itu maksudnya gimana? Mesin dengan spek seperti apa gitu loh. Ya, mesin standar, tapi ada mesin standar gitu. Kan yang jelas kan mesin bawaan bawaan dari pabrikannya Jepang sana kan rata-rata kan kalau di Indonesia ini kan cuma 1 silinder ya kan, cuma 1 silinder, 1 piston. Nah, terus ini kita modif ya kan, kita tambah silindernya. Oh, pistonnya jadi 2. Iya, jadi block cocknya itu kita tambah 1 lagi, itu bisa V, bisa inline, bisa nyamping V, bisa gini ke bawah 1 ke atas 1. Iya, pokoknya ya tergantung permintaan konsumen lah, Mas. Ini mesinnya nggak dibawa ini, Mas? Enggak, Mas. karena itu punya customer semua, yang punya sendiri nggak ada. Kebetulan lagi harusnya di sini ya. Kalau bisa kebetulan lagi mangkrak semua, iya. Tapi belum jadi. Seharusnya itu bawa 1 buat sampel ditaruh di depan sini mestinya. Tapi ya
yang sudah karena di faktor groom, kesibukan yang aja sudah di ya. groom ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Mas Dawan itu menurut teman-teman yang ahlinya mekanik, ahlinya nih kan di luar sana ahlinya kan banyak tuh. Tapi dia mengakui bahwasanya untuk membuat mesin double itu nggak mudah. Bener? Iya sih Mas. Ya mungkin baginya teman-teman lain yang nggak menguasai di bidang itu ya mungkin kesulitan bagaimana caranya untuk bikin mesin yang awalnya 1 silinder terus dibikin 2 silinder. Itu mungkin kesulitan. Tapi kalau bagi saya atau bagi teman-teman mekanik lain yang memang basicnya di situ, ya nggak sulit sih Mas. Iya. Sebetulnya. Selagi masih ada Iya. kemauan untuk Iya, belajar. betul. Iya. Nah, itu tadi teman-teman kita sudah ngobrol sedikit. Nanti kita akan ulas, katanya dia ada melakukan perjalanan touring. Jadi kita tadi udah dicuplik nih. Dia baru selesai atau melakukan touring ya Mas. Iya. Nah, bisa Mas sedikit cerita Mas perjalanan turunnya dari mana sampai akhirnya sampai sudah mengalami isoman kan, ini sudah isolasi mandiri kan? Iya, Terus sudah rapid test, swab, udah kan? Iya, sudah. Nah, makanya dia bisa bergabung di podcast kita gitu. Jadi bisa dijelaskan Mas sedikit Mas ceritanya. Oke, baik Mas. Ya. Kalau mau cerita masalah touring itu Oke. sebetulnya keberangkatan touring saya yang akhirnya bisa sampai NTB, NTT, Sulawesi Selatan itu sebetulnya semua tidak ada rencana. Itu agenda yang tidak direncanakan. Iya, jadi perjalanan saya itu muncul spontanitas. Bagus. Karena apa? Karena tujuan saya dari Metro Lampung ini, saya hanya nganterin motor punya customer saya. Oh iya, yang cetak di sini mesinnya. Iya, kebetulan ada customer saya yang dari kota Batu, Jawa. Malang. Iya, kota Batu, Malang, Jawa Timur. Berarti Malang Timur. Iya, dia itu dulu ceritanya dia itu melakukan perjalanan ke Aceh, ya kan, dari Batu ke Aceh. Nah, terus pas tibanya di Metro dia itu singgah tempat saya. Nah, terus dia melanjutkan perjalanan sampai ke Sabang. Iya. Sampai ke Sabang. Nah, terus pas pulangnya lagi dia singgah lagi Ke tempat markas Garago ya sampean. Iya, singgah lagi di tempat saya. Nah, terus terjadilah kesepakatan. Terus akhirnya motornya ditinggal, orangnya pulang ke Batu naik pesawat. Wah, Itu terus CB-nya itu disuruh garap 2 silinder inline Mas. inline tuh gampang ya? Inline itu yang segaris. Oh yang gini, sejajar. Yang segaris, iya. Itu terus akhirnya deal ya kan, ada deal-dealan itu saya garap itu dari bulan September kalau nggak Oktober 2020. Terus selesai itu Maret 2021. Habis berapa itu? Itu penggarapan sebetulnya habis 16 juta. 16 juta. Nah, tapi kan berunding dia itu Nego. siap bawa peralatannya sendiri. Nah, terus akhirnya dipotong alat-alat yang dia punya terus akhirnya ketemu 12 juta. Wah, Itu mantap. 12 juta. Itu terus saya garap jadi. Nah, terus pas begitu jadi langsung saya kabarin, "Mas, ini motornya udah jadi." "Oh iya, Wan." Bisa diantar atau mau diambil? Kalau itu perundingannya. "Tolong dianterin ke Batu sini ya, Wan ya." "Oke, Mas. Beri saya waktu 1-2 hari, nanti saya kasih kabar." Nah, terus saya pikir-pikir, oke lah. Jadi
sekalian saya tes drive ya kan. Oh iya benar. Uji. Iya, terus saya telepon lagi orangnya. Oke Mas, siap. Besok saya berangkat. Oke Wan, ditunggu. Nah, terus akhirnya itulah Terjadilah turi. itu awal mulanya. Sebetulnya Ya. rencananya kan cuma itu. Saya cuma dari Metro saya ke Batu nganter motor. Nah, itu terus saya berangkat dari Metro itu bertiga Mas. Bawa motor sendiri-sendiri. Nah, terus Satunya digonceng. enggak Bawa motor sendiri-sendiri. iya, bawa apa? Jadi saya berangkat dari Metro itu tiga nyawa, tiga unit kendaraan ya kan. Jadi reading sendiri-sendiri. Terus pas begitu saya sudah sampai di Batu, kan rencananya nanti kalau udah sampai Batu, nah terus saya pulangnya kan boncengan, Ya. boncengan sama teman saya. Nah ternyata begitu saya udah sampai Batu, sampai di kota Batu, itu langsung berubah lagi agendanya. Iya, pas waktu saya sampai Batu itu, saya langsung ditantang, saya langsung diajak sama customer saya yang punya motor yang saya garap itu. Wan, ayo Wan, Motor saya udah kamu jadi. siap nggak ikut saya ke NTT ngetes drive motor kamu ini, Oh. motor garapan kamu ini. Nah, ini Itu. merasanya. Jadi saya kan merasa tertantang Mas. Iya. Wah, ini kalau mau saya tolak, Gak enak. dikira saya nggak yakin dengan garapan Oh, saya lari sendiri dari itu. kenyataan. Iya, nanti Ya. kan dikira saya langsung cuci tangan lah. Nanti kalau ada apa-apa di jalan kan. Akhirnya tanpa persiapan, tanpa apa, oke Mas, ayo deal. Berangkat. Akhirnya berangkat saya Mas. Saya berangkat dari Batu itu tanggal 28 Juni. Tanggal 28 saya berangkat perjalanan ke timur. Saya reading dari Batu sampai ke Banyuwangi. Terus begitu sampai Banyuwangi, saya langsung naik kapal feri langsung ke Lombok. Berapa jam Mas perjalanan? Banyuwangi. Dari Batu ke Banyuwangi. Kalau reading dari Batu ke Banyuwangi itu cuma 5 jam kok Mas, deket kok. Kalau pelabuhannya pasti Gili Manuk apa Gili Trawangan sana? Kalau di Banyuwangi itu ada dua Mas. Heeh. Pelabuhan Ketapang Oh, iya. Iya, pelabuhan Ketapang itu yang melayani penyeberangan ke Bali. Nah, terus ada lagi satu pelabuhan itu apa itu lupa saya Ya, itu. oke lah, lanjut. Itu pelabuhan yang Perjalanan melayani dari Banyuwangi langsung ke Lombok. NTT. Enggak, Oh, Lombok. iya Oh. dari Banyuwangi langsung ke Lombok. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk naik kapal feri yang itu yang langsung ke Lombok itu. 4 jam ada. Itu 12 jam Mas. Kapalnya. Iya, 12 jam. Udah mabuk itu. Wah, dari Banyuwangi ke Lombok itu 12 jam. Pokoknya saya itu naik kapal jam 2 malam. Terus kapal mulai lepas tali jalan itu jam 6 pagi. Jam 6 kalau Iya, langsung 12 jam 6 pagi. Terus tibanya di Lombok, berlabuh di pelabuhan Lombok itu jam setengah 6 sore. Iya bener 12 Iya jam. kan 12 jam. Terus saya tiba di Lombok, saya mengeksplor Pulau Lombok itu untuk yang kedua kalinya saya mengeksplor Pulau Lombok ya kan. Saya ke tempat-tempat wisata yang ada di Lombok, baik itu pantai terus gili-gili. Terus Gili itu apa? Gili itu pulau-pulau kecil Mas. Oh, iya. Di sana sebutannya Gili itu ada Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air itu. Terus saya Gas lagi. saya naik ke Gunung Rinjani juga, Oh, ya kan. Saya naik ke Rinjani Mountain. itu saya di Lombok itu ada sekitar 5 kalau nggak 1 minggu itu. 5 hari apa 1 minggu itu nah terus setelah dari Lombok itu terus Mas pas waktu saya di Lombok saya di Lombok itu mulai tanggal 29 sampai tanggal 5 apa tanggal berapa itu kebetulan Mas delalahnya pas waktu saya di Lombok itu terus muncullah itu Mas PPKM Jawa Bali. Ya. Nah itu untung aja saya udah di luar
Jawa udah di luar Bali mas. Jadi udah aman. Iya, jadi aman. Nah terus saya itu mulai itu terus saya nyebrang lagi ke Pulau Sumbawa, saya singgah di Sumbawa Besar, di Dompu, di Bima, terus di Sape. Nah terus saya tibanya di Sape di 0 kilometernya Sumbawa yang bagian timur lah pokoknya. Kalau kata-kata bikers itu 0 kilometernya NTB. Wah. Itu kan ada di Sape itu mas. Iya. Ada di Sape. Nah terus pas tanggal 10 itu mas, pas tanggal 10 itu saya itu nyebrang lah ke NTT. Saya dari Sape, saya langsung Ke NTT. nyebrang ke Labuan Bajo. Nah, Gitu. nanti di rumah sini, jadi teman-teman nanti masih mau lanjut ini pembicaraan kita. Tapi kalian juga jangan lupa nih, ketika sudah nonton channel YouTube kita, kalian harus like, subscribe, dan komen. Mas Dawan punya Instagram? Ada. Apa Instagramnya? Instagramnya apridawan_. Apridawan_. Ada Facebook? Facebook ada. Nah, jadi nanti kalau mau tanya tentang mesin double atau seputar touringnya, itu tadi kita sudah sampai Nusa Tenggara Timur. Oke. Lanjut, setelah itu perjalanan kemana, dan akhirnya sampai ke Metro, coba mas. Iya. Itu jadi saya tanggal 10 itu saya cari saya ada di Sumbawa itu mulai dari tanggal ya sekitar tanggal 7 tanggal 8 lah. Pokoknya saya pas di Bima itu saya langsung cari info penyeberangan. Kan soalnya penyeberangan ferry itu kan nggak setiap hari ada mas. Oh iya, benar. Yang dari jam-jaman. Iya, yang dari NTB ke NTT itu kan jadwal-jadwalan. Itu 1 minggu hanya 4 kali. Nah, kebetulan saya itu cari informasi jadwal penyeberangan dari Sape Bima itu menuju Labuan Bajo itu ada tanggal 10. Syaratnya harus melakukan rapid test. Oh iya, benar, itu syarat wajib. Oke, saya lakukan, saya rapid ya kan. Saya rapid di pelabuhan, Hasilnya negatif. Berangkat. terus langsung berangkat lah. Saya nyebrang tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli. Terus saya tiba di Labuan Bajo. Itu penyeberangannya Berapa hari? Di Labuan Bajo berapa hari? Saya tiba di Labuan Bajo. Saya di Labuan Bajo itu hanya 1 malam mas. 1 malam. Perjalanan lagi. Soalnya mas, saya ke NTT itu kan yang saya tahu di Labuan Bajo itu kan tempat-tempat wisatanya menarik mas. Ya, Ada benar. Pulau Komodo ya kan. Nah terus pantai-pantai yang di Labuan Bajo itu kan cantik-cantik mas. Iya. Tapi berhubung pandemi COVID-19 ini, pas saya tiba di Labuan Bajo itu taman Komodo. taman wisata Komodo itu ditutup mas. Iya. Wah, Enggak kecewa boleh. itu sama mas. Waduh, saya udah melakukan perjalanan jauh-jauh ke NTT sampai ke Labuan Bajo. Saya itu pengen Explore. Benar. NTT itu ada apa-apa aja, ya kan. Nah, terus akhirnya saya di Labuan Bajo itu hanya 1 malam. Nah, terus saya besoknya saya lanjut ke Ruteng. Ruteng itu ibu kota Kabupaten Manggarai. Manggarai. Iya, Kalau itu Sulawesi juga. Enggak, Manggarai itu NTT. Nusa Tenggara. Iya, Nusa Tenggara Timur. Berapa hari di Suteng? Suteng. Saya di Ruteng 2 malam. 2 malam. Iya, Lanjut lagi. Saya di Ruteng 2 malam, terus lanjut lagi ke Bajawa. Bajawa itu ibu kota Kabupaten Ngada. Itu masih di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur. Nah, berapa hari? Di Pulau Flores itu. Saya di Bajawa itu 2 malam. 2 malam. Iya. Gas lagi. Iya, saya di Bajawa 2 malam. Terus saya langsung gas lagi ke Indi. Indi. Masih Nusa Tenggara. Iya, masih Nusa Tenggara Timur. Saya di Indi 1 malam, terus Gas lagi. saya gas lagi. Saya itu kan di ND kan ada tempat wisatanya yang viral yang terkenal itu Ya. pasti semua orang tahu Danau Kelimutu Ya. Mas. Danau 3 warna yang ada Ya. di uang 5.000 atau Ya, 500 dulu. itu kan iya kan. Itu Danau Kelimutu, Danau 3 warna. Ya. Itu saya pengen Mas ke situ. Terus saya datanglah ke Danau Kelimutu. Rupanya Danau Kelimutu ditutup Mas. Ya, tempat wisata semua objek vital tutup. Iya Mas. Jadi memang selama
selama PPKM luar Jawa dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 26 Juli itu semua pokoknya semua objek-objek wisata itu ditutup semua Mas. Baik wisata yang alam atau wisata yang apa indoor itu semua ditutup. Itu oke. Mas yang saya sayangkan. Nah, terus saya langsung lanjut ke Berangkat. Maumere. Maumere masih Nusa Tenggara. Masih Nusa Tenggara Timur. Berapa hari? Saya di Maumere 1 malam. Terus saya Hias lagi. besoknya lanjut lagi ke Larantuka. Larantuka itu Flores Timur. Flores Timur. Larantuka itu kabupatennya Flores Timur. Jadi pokoknya ujung timurnya Pulau Flores. Ya, benar. Iya, ujung timurnya Pulau Berapa hari di sana? Saya di Larantuka itu tiga hari Mas. Tiga Tiga hari. hari. Itu pas bertepatan dengan Idul Adha. Oh, Idul Adha Iya, Flores. iya, pas bertepatan dengan Idul Adha tanggal 20 Juli itu saya pas di Larantuka. Idul Adha gas lagi setelah Idul Terus Adha. terus saya kan udah sampai di ujung timurnya Pulau Flores. Terus saya nyebrang lagi ke Pulau Adonara. Adonara. Iya. Itu masih Nusa Tenggara. Masih Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Ya, Timur. masih Nusa Tenggara Timur. Nah, terus pas tibanya saya di Adonara, kan saya kan berangkat kan berdua Mas. Oh. Saya naik motor Tiger. Wah. Iya, saya naik motor Tiger Blokop Scorpio. Itu untuk uji kompetensinya bahwasanya sampean itu mesinnya layak uji gitu. Iya, Ya itu motor yang dibawa itu kan yang digarap sampean itu kan. iya. Wah, luar biasa Jadi- tuh. Sampai Jadi sejauh CB itu. yang punya orang Batu itu yang selesai saya garap di Metro sini, begitu jadi langsung Dibawa. saya antar ke Batu. Tibanya di Batu, ternyata yang punya motor itu Ngajak jalan. dia udah ujar Mas. Hmm. Pokoknya kalau CB ku yang 2 silinder yang inline ini jadi, saya gas. mau ke Timor Leste, ke Oke. perbatasan Hmm. Timor Leste. Nah itulah, terus saya diajak, Hmm. terus akhirnya jalanlah itu. Jalan saya pakai motor Tiger Blokop Scorpio, terus sama Mas Dery namanya, yang orang Batu itu, dia CB mesinnya Tiger inline, 2 silinder inline. Nah itu. Terus langsung riding sampai di NTT. Hmm. Sampainya di Pulau Adonara itu kami pisah Mas. Ya, Pisah. alasan Jadi dia masih mau yang ke Mas situ. Dery-nya itu lanjut nyebrang ke Pulau Lembatan, lanjut nyebrang ke Pulau Alor, Mau alah ke arah ke perbatasan Oh, Timor perbatasan Leste. Timor Leste dengan Indonesia. Iya, karena Oh. memang dia tujuannya dia itu perbatasan Timor Leste sama Pulau Rute, pulau apa? Mulai terluar Indonesia. Iya, pulau terluarnya Indonesia yang sisi selatan, Ya. gitu. Sampean memutuskan untuk balik kanan. Enggak, saya memutuskan saya untuk pindah ngeksplor ke Sulawesi. Iya. Berapa hari di Sulawesi? Jadi saya dari Adonara itu saya langsung nyebrang ke Sulawesi. Saya nyebrang naik kapal itu 51 jam Mas. Wah, 2 hari 2 malam. 51 Iya, jam. saya dari Adonara itu, dari NTT itu nyebrang ke Sulawesi Selatan. 3 hari itu itu berarti ya di kapal ya. Iya, 51 jam pokoknya 2 hari 2 malam. Terus saya tibanya di Sulawesi Selatan itu kapalnya itu berlabuh di Pelabuhan 77 di Kabupaten Buni. Iya, Kabupaten Buni. Buni ya, di Kabupaten Buni. Terus saya singgah di situ. Kebetulan Sulawesi Selatan itu teman-teman komunitasnya Juga wah, banyak. loyal semua Iya. Mas. Memang baik-baik semua, akrab semua. Saya pikir Sulawesi Selatan itu untuk komunitas CB-nya Rendah. sedikit Mas. Ternyata banyak. Ternyata kenyataannya itu malah di luar yang saya Ekspektasi. kira. Ya. Rame di sana Mas, rame betul komunitas CB, komunitas 70, pokoknya teman-teman komunitas motor itu Oke. banyak di sana Ya. gitu. Nah terus tibanya saya di Sulawesi, terus saya mengeksplor Sulawesi Selatan. Saya di Bune, saya ke Sinjai, terus ke Wajo, terus saya ke Palupo, terus ke Tanah Toraja juga. Terus akhirnya saya Memutuskan untuk balik iya, kanan. enggak, terus setelah saya muterin Sulawesi Selatan, terakhir saya itu di Kota Makassar. Itu saya di Kota Makassar, Pantai itu Losari. iya di pantai Losari Makassar itu.
saya di Kota Makassar itu ada sekitar 10 hari lah. Terus saya langsung cari jadwal penyeberangan kapal feri yang dari Makassar ke Surabaya. Oh iya. Dari Makassar ke Surabaya. Pokoknya wah, kalau mau diceritakan Nggak selesai nih perjalanan tujuan saya malam ini ya. mau sampai besok pagi, mau 2 hari 2 malam pun nggak selesai, Mas. Oke, itu terima kasih tadi Mas Dawan. Jadi dari Surabaya langsung itu dilanjutkan untuk gas langsung ke metro ya. Iya, iya. Dan sampai di metro sampai sudah melakukan rapid test, Sudah. sudah swab, Sudah. isolasi mandiri. Sudah. Jadi buat yang nonton channel kita, kenapa di situasi seperti ini Mas Dawan masih bisa bergabung dengan kita? Karena memang Mas Dawan sudah melakukan semua yang apa dibutuhkan daripada kesehatannya Mas Dawan Iya, sendiri, ya iya. kan gitu. Jadi satu Mas yang pengen saya tanyain Mas, ini mungkin yang terakhir. Bagaimana dengan segala kearifan lokal, tapi secara simpel aja. Bagaimana kearifan lokal yang ada di Nusantara ini Mas, yang pernah disinggahin semuanya secara global? Yang jelas kan kalau Indonesia ini kan berbagai macam suku bangsa, Mas, ya kan? Agama. Berbagai macam suku bangsa, ras, agama, adat, budaya. Nah, selama perjalanan saya singgah di tempat teman-teman komunitas, baik yang di Bali, yang di NTB, di Lombok, Sumbawa, NTT, yang di Pulau Flores, pokoknya sampai yang di Sulawesi itu yang saya rasakan itu kearifan lokalnya sangat Erat. bagus sekali. Tuh, jadi Warga-warganya itu dicontohkan gitu. ramah-ramah semua. Nah, terus untuk wilayah NTT itu yang saya rasakan itu kearifan lokal masyarakatnya itu benar-benar bagus sekali. Saya salut dengan orang-orang NTB, orang-orang NTT itu, wah, orangnya baik-baik semua, Sulawesi ramah-ramah semua. dan tempat-tempat yang sudah Sulawesi juga, disinggahi. iya, itu orangnya pokoknya ramah-ramah semua. Ramah-ramah semua, baik-baik semua. Nah, itu tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Dawan seputar daripada touringnya, perjalanan touringnya dengan segala kearifan lokal apa yang dimiliki dari Indonesia, wonderful Indonesia. Dan kalian jangan lupa follow Instagram dari Mas Dawan. Iya, Apa ada ya? @apridawan_. Ah, Itu Apridawan Instagram saya. underscore. Kalau Facebook Dawan Bro. Dawan Bro. Jadi nanti kalian kalau pengen explore tuh tentang mesin double seperti apa, mesin yang inline kan. Iya. Nah, Iya. kalau saya sedikit ngerti banyak, tapi kalian juga harus mau buat nanti kesini, mau survive, mau belajar boleh. Nah, tetap kalian jangan lupa centangin channel YouTube kita, yaitu ada di Podcast Lokal Produk, di Facebook kita Produk Lokal, dan Instagram kita Podcast Lokal Produk. Nah, terima kasih Mas Dawan sudah mau datang di studio kita. Oke, Mas. Satu Mas, harapan Harapannya buat Podcast Lokal Produk. semoga podcast lokal produk Lampung ini semakin jaya, Amin. semakin besar. Amin. Semoga subscribernya semakin meningkat. Amin, amin, amin. Dan satu lagi, lupa kalian berangkat ke sana itu pakai bendera apa? RCBR. Rakyat CB Lampung. Dan terima kasih Mas Dawan sudah mau dalam studio guys.